Halo minasan, kita kembali lagi membahas bungkai. Langsung aja ke bungkai yang pertama. Di sini ada bungkai ya, saat atau ketika toki menggunakan kata kerja futsuke, kata sifat i, na, dan kata benda no. I, na-nya ini mengikuti ya untuk kata sifat. Futsuke sendiri terdiri dari kata kerja bentuk ta, nai, ru, sama tai. Contohnya, saat atau ketika mengantuk minum kopi. Nemui toki kohi o nomimasu atau nomimashita ya. Jadi bentuknya lampau. Saat atau ketika mengantuk telah minum kopi. Nah, i di sini itu mengikuti, kata sifat ini itu mengikuti. Contoh lagi di sini ada ketika telah makan perut menjadi kenyang. Tabeta toki onaka ga ippai desu. Jadi ya menyesuaikan aja untuk kata kerjanya ya. Lanjut di sini ada teori tentang waktu. Yang pertama itu ada waktu punya batas, ujung angkanya ya, maksudnya batas tuh di ujung angkanya sama mempunyai nama waktu. Contohnya di sini ada tanggal, jam, menit, detik, hari, tahun, bulan. Ini ada sedikit catatan. Semua waktu punya batas wajib menggunakan partikel ni ketika bertemu dengan kata kerja. Ni di sini artinya itu pada. Contohnya, bekerja pada pukul 8. Hajiji ni hatarakimasu. Jadi ni di sini itu menggunakan ni karena dia bertemu dengan kata kerja. Nah, ketika tidak ada kata kerjanya, itu identik sini ini tidak digunakan. Jadi bukan hajiji ni desu. Itu yang ni ini identik tidak dipakai ketika tidak bertemu kata kerja. Jadi cukup shichiji desu. Ininya identik tidak digunakan ya. Digunakan itu ketika bertemu dengan kata kerja. Terus yang kedua itu teori tentang waktu yang tidak mempunyai batas. Yang pertama itu ada lamanya waktu. Nah, simbol lamanya waktu itu kang ya. Tapi di sini hanya wajib untuk lamanya jam. Selain jam itu sunnah. Contohnya sangji kang 3 jam. Kalau sangji itu jam 3. Jadi dia itu masuknya ke sini. Ke waktu yang punya batas, yang ujungnya angka atau mempunyai nama ya. Ketika jarum pendek di jam 3 ya berarti jam 3. Jadi dia itu mempunyai nama. Jadi kalau sangji aja masuknya ke sini. Tapi selain jam, kalau tidak menggunakan kang, itu nggak masalah ya. Misal sangneng, ini artinya itu bisa tahun ketiga atau 3 tahun lamanya. Tanpa menambahkan kang, di sini itu bisa diartikan 3 tahun lamanya juga. Tuh, tanpa kang tidak masalah. Lanjut di sini yang kedua ada keterangan waktu, yaitu pagi, sore, besok, malam, dan lain-lain lah. Ini ada larangan. Semua lamanya waktu itu dilarang menggunakan partikel, tapi kecuali partikel wa sama no itu boleh ya. Kalau misalnya menggunakan wa berarti dia menjadi subjek. Kalau no berarti menjadi kata benda. Ini juga berlaku untuk yang STLW, satuan takaran lamanya waktu. Dia enggak menggunakan partikel. Ya, ada catatan, boleh menggunakan partikel adalah nih kalau bertemu dengan kali ya, ada do, kai, dan lain-lain. Nih di sini itu berarti artinya per, bukan dalam. Nah, contohnya makan 3 kali per 1 hari. Ichi ni sangkai tabemasu. Di sini itu per ya, bukan dalam. Kalau dalam itu ada sendiri partikelnya, yaitu menggunakan partikel D. Contohnya, dalam minuman suka jus. Nomimono de jusu ga suki desu. Nah, suki ga di sini itu diterjemahnya dari sini ya, dari suka. Karena dia termasuk pengecualian ga dari belakang. Terjemahannya itu dari sini. Suka jus dalam minuman. Atau dalam minuman suka jus. Terus di sini ada beberapa
bungkai yang artinya itu tentang sebaiknya atau lebih baik, dan boleh atau bisa, konteksnya itu izin ya. Kita fokus ke ini yang baiknya. Misal yang contoh yang pertama itu bungkai kalau i ini menggunakan pola futsu ya. Maaf, bukan futsu. Maksudnya tara, te, to, ba, nara sama baai. Misalnya sebaiknya makan pakai menggunakan ini ya, misal tabetara i desu. Sebaiknya makan, atau bisa juga kalau makan lebih baik. Jadi kan tara kan kalau ya, bisa diartiin seperti itu. Nah, terus di sini ada lebih baik melakukan bagaimana. Ini ada do sureba i desu ka. Ini asal usul do sureba i desu ka. Ini dari sureba itu kan simas ya, dirubah ke bentuk bakai. Nah, di sini kan ada tuh ya, bakai. Do sureba i desu ka, lebih baik melakukan bagaimana. Di sini ada itu lagi bungkai yang positif ta, negatif nai, hoga i. Misal yang positifnya itu menggunakan ini ya, menggunakan kata kerja bentuk ta. Contohnya tabeta hoga i desu. Sebaiknya makan atau lebih baik makan. Terus di sini yang negatifnya itu tabenai hoga i desu. Sebaiknya tidak makan ya. Terus di sini ada lagi yang bentuk ru no ga, terus ru no hoga i desu. Ini penguat ya, bisa dikuatkan, bisa kan dia bentuk ru itu kan tidak bisa langsung bertemu dengan partikel ga yang sudah dibahas kemarin. Jadi ditambahkan no atau koto ya. Sini no. Hou di sini artinya itu bagian. Fungsinya itu untuk menguatkan, memfokuskan pembicaraan yang dibahas. Contohnya, bagian ini masih kotor, kono hoga mada kita nai desu. Yang mananya yang ganteng, Didi dan Dada. Didi sangto, Dada sangto, dochira ga hansamu desu ka? Nah, misal jawabnya Dada yang lebih ganteng ya. Dada sang no hoga hansamu desu. Nah, no ho di sini itu tidak dipakai juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena si dada sangnya sendiri itu udah kata benda. Jadi kalau misalnya menjawab dada sang ga hansamu desu, itu enggak masalah ya. Nah, di sini itu maksudnya bagian no-nya dada yang paling ganteng. No di sini itu pilihan antara si Didi sama si dada tersebut ya. Sini ada bungkai kata benda ga i desu, kata benda no ho ga i desu. Ini sama contohnya ke sini ya, contohnya itu ke sini. Jadi kalau misal kata benda ga langsung ga itu enggak masalah, tapi kalau mau menguatkan bisa ditambahkan no ho. Seperti itu. Di sini juga ada makna no ya, yang kebanyakan itu artinya itu dari. Misal Nihon no kuruma, ini artinya itu bukan mobil Jepang, tapi mobil dari Jepang. Jadi kebanyakan itu arti dari partikel no sendiri itu artinya dari. Nah, di sini juga ada nih ya. Subjek atau predikat ga di sini itu yang artinya nya, terus kata kerja atau keterangan. Sebelum titiknya itu kata kerja atau keterangan. Nah, untuk menerjemahkannya di sini itu bisa ditambahkan yang. Contohnya, karesi ga kaiyumashita. Dari sini dulu ya, ini kan ga-nya itu kan artinya nya. Pacarnya yang telah membeli. Jadi kalau semisal sebelum titik itu kata kerja atau keterangan itu bisa artinya itu bisa ditambahkan yang. Lanjut di sini kalau tanoshi lebih menyenangkan. Kalau tadi kan kalau i ya. Ini kalau tanoshi. Sama saja, tinggal mengubah bagian i-nya ke tanoshi. Sama saja kayak yang tadi ya, kayak ini. Misal lebih menyenangkan makan.
Sebentar. Lanjut ya, misal lebih menyenangkan makan. Nah, di sini kan Tanoshi juga bisa menggunakan ta atau ru no ga. Ini untuk rumusnya. Misal di sini lebih menyenangkan makan. Tadi kan ada ya bentuk ta ya di sini. Tabeta hoga tanoshi desu. Jadi cukup mengganti i di sini saja. Kalau ini kan artinya kalau ikan lebih baik, sebaiknya kebalik. Sebaiknya lebih baik. Kayak gitu. Jadi kalau yang lebih menyenangkan itu ganti ininya saja menggunakan tanoshi. Terus di sini juga maaf tadi sempat kelewat. Di sini juga ada maksudnya fungsi untuk boleh atau bisa meminta izin. Misal tabete mo ii. Kalau makan juga boleh gitu. Ini kan yang te itu biasanya itu menggunakan mo, tapi kebanyakan itu tidak digunakan. Jadi tabete ii. Boleh atau bisa makan boleh. Kayak gitu. Nah, di sini jadi penggunaannya seperti yang i tadi ya, tinggal mengganti setelah ga-nya saja. Ini yang terakhir itu ada penyambung konteks. Konteks ga, wa, mo atau to. Nah, di sini maksudnya. Sebelum ga-nya itu ada futsu yang terdiri dari ru, ta, nai, tai. Terus ada partikel wo, no, i, na. Terus ada to, ya, tari, si atau toka, dan ga sama ni yang artinya oleh. Yang kemarin tuh ya. Contohnya itu mobil yang putihnya milik saya. Shiroi kuruma ga watashi no desu. Jadi di sini yang sebelum ga-nya itu, karena di sini ada i ya, ada penggunaan i, shiroi kuruma. Ini kan penyambung konteks, di sini tuh ada i. Jadi diartiinnya itu dari belakang ga tuh bukan hanya si kurumanya saja yang diartikan terlebih dahulu. Jadi bukan mobilnya milik saya putih. Jadi langsung saja mobil yang putih milik saya. Jadi yang diterjemahkan dulu ketika ada penyambung konteks itu belakangnya ga terus ke belakang baru ke sini. Jadi mobil yang putih milik saya. Seperti itu teman-teman. Kalau semisal ada penyambung konteks, bukan hanya kurumanya saja yang diterjemahkan terlebih dahulu, tapi ke belakangnya juga ngikut gitu ya. Dan itu menjadi satu. Kan ada dua kata ya. Ketika ada penyambung konteks itu menjadi satu. Nah, di sini ada jajaran awal ya, yang ada to, ya, tari, si, dan toka. Maksudnya gimana? Contohnya begini. Meya, hanaya, kuchiya. Jadi jajaran awal itu dia itu diterjemahinya dari sini dulu, dari sini. Meya, hanaya, kuchiya. Jadi dari sini diterjemahinya. Mata dan hidung dan mulut. Jadi bukan dari sini dulu, bukan mulut dan hidung dan mata. Bukan ya, jadi dari depan dulu ke sini. Seperti itu teman-teman. Jadi itu saja untuk materi hari ini ya. Lumayan singkat tapi butuh pemahaman lebih ekstra lagi. Terima kasih, bye bye.